Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayo ikhwah, kita lanjutkan kajian kitab Nadratun Na'im. Hadis ke-33. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, man ista'adza billah fa'idzuhu, barang siapa yang minta perlindungan pada Allah maka lindungilah dia. Jadi artinya orang yang minta perlindungan pada kita demi Allah, ya, maka lindungilah dia. Wa man sa'ala billahi fa'atuhu, barang siapa yang minta karena Allah maka berilah dia. Jadi karena kalau ada orang minta lalu dia bersumpah, demi Allah saya butuh sekali, saya enggak makan, itu beberapa ahli mengatakan kita yang mendengar wajib memberi kalau dia menggunakan nama Allah. Wa man da'akum fa'ajibuhu, barang siapa yang mengundangmu maka ijabailah, artinya datangi. Kalau dia ngundang, datang. Wa man sana'a ilaikum ma'rufan, barang siapa yang berbuat baik kepadamu, fakafi'uhu, maka balaslah dia. Fa ilam tajidu ma tukafi'unahu, maka jika kamu tidak menemukan apa yang mesti kau balas, kalau orang berbuat baik pada kita, balas. Kalau enggak punya apa yang harus kita balas, ya, fad'u, maka doakan dia, lahu padanya, hatta tarau annakum qad kafa'tumuhu, sehingga kamu melihat bahwa kalian sudah mengimbanginya. Singkatnya, kalau orang berbuat baik pada kita, kita nggak bisa balas. Kalau bisa dibalas, kalau ngasih kita kasih, ya. Kalau kita nggak bisa ngasih, maka paling tidak kita doakan, jazakallah khairan. Kalau baik pada kita begitu, minimal. An Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar lagi, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fi ghazwati Khaybar, pada perang Khaybar Rasulullah bersabda, man akala min hadhihi syajarah, yakni saum, fala ya'tiyanna al masajida, barang siapa yang memakan dari pohon ini, ya, waktu itu pohon yang ditunjuk oleh Rasulullah itu adalah bawang. Barang siapa yang makan bawang, maka janganlah dia mendatangi masjid. Jadi kalau makan bawang, jangan datang ke masjid. Nah, kalau dilihat dari secara harfiah, asal makan bawang nggak boleh datang masjid. Tapi yang dimaksud di sini adalah baunya. Ya, baunya mengganggu. Sekarang bawang nggak makan tapi bau, ya sama aja.
Kan tujuannya karena bau itu mengganggu kan. Dari Husain ibni Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Husain bin Ali bin Abi Thalib, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, Rasulullah bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Salah satu indahnya keislaman seseorang, salah satu indahnya penghayatan Islam seseorang, tarkuhu ma la ya'ni, dia meninggalkan apa yang tidak perlu. Ya, salah satu cerdasnya seseorang dalam menjalankan Islam, dia bisa memilah mana yang baik, mana yang buruk. Nah, yang tidak terlalu berguna tidak lagi dia lakukan. Itu karena tadi modal kita adalah umur. Ya, jangan dipakai untuk hal yang tidak memberi nilai. Mana yang bernilai, mana yang tidak, itu kita bisa dapat dari kajian. Selanjutnya dari Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi, dari Nabi, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fa idza syahida amran falyatakallam bi khair aw yaskut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, jika ia melihat sesuatu, jika dia melihat masalah, falyatakallam bi khair, berkomentarlah dengan baik, aw yaskut, atau diam. Jadi kalau nggak bisa komentar baik, lebih baik diam. Wastausu bin nisa, dan omongilah perempuan-perempuan. Ya, perempuan-perempuan diomongi, maksudnya diberi tausiah. Fa innal mar'ata khuliqat min dila, karena perempuan dicipta dari tulang rusuk. Wa inna a'waja syai'in fid dila a'lahu, dan sungguh sesuatu yang paling bengkok, yang paling bengkok pada tulang rusuk adalah a'lahu, bagian atas. Jadi tulang rusuk ini yang kalau dipegang keri kan, yang paling bengkok paling atas. Nah, beberapa ahli menafsirkan hadis ini ya dengan memberi informasi pada kita bahwa ini salah satu sifat perempuan. Bengkok kan, soal bengkok. Jadi perempuan tuh nggak bisa lempeng. Jadi kalau Anda mengharap perempuan itu lurus, nggak bisa. Ya ketemunya bengkok. Jadi kita harus menghadapi dengan sabar. Nah yang paling bengkok tuh yang atas. Katanya merujuk ke mulut. Mulut itu paling pedes. Jadi jangan terlalu disimpan dalam hati komentar-komentar dari istri. Ya, sebab menyakitkan, biarin aja. Karena udah wataknya begitu. Jadi kalau Anda ingin mendapatkan yang lemah lembut, yang lurus itu, setiap waktu, nggak ada orangnya. Tuh ya. Terus gimana sikap kita? In dhahabta tuqimuhu, kalau engkau luruskan, jadi kan bengkok kan? Jadi tulang rusuk dibuat lurus, bagaimana tuh? Tulang rusuk dilurusin, kan nggak mungkin, atau patah. Jika engkau berusaha meluruskannya, kan udah bengkok tuh, ya, kasar tahu, maka engkau mematahkannya. Nah ini ditafsirkan oleh ulama, akan berakhir dengan perceraian. Tuh, kalau engkau berusaha ingin mendapatkan yang lurus, yang ngomongnya lembut, setiap saat, nggak pernah kasar, ya itu akan berakhir dengan perceraian. Ya, ketika dia bengkok kita lurusin, nggak bisa. Yang ngomongnya begitu itu. Jadi kalau ngomongnya A, tujuannya B, itu perempuan itu. Contohnya dia ngomong ini, nah tujuannya itu.
Itu semua saya suka dengar dari orang-orang. Contohnya kalau dia ke toko, lalu dia menunjuk barang, wah ini bagus nih, Mas, bagus ini. Lalu memang bagus, benda yang ditunjuk benda buat kita, tuh kan? Nah, setelah ya udah ambil. Nah, setelah kita beli, giliran dia, buat saya mana? Nah, tujuannya sebenarnya dia pengen beli punya dia. Itu jangan heran kalau begitu. Dia menunjuk buat kita dulu, tapi dia punya tujuan tertentu. Itu sudah wataknya begitu. Ya. Wa in taraktahu, sekarang kalau kita milih, saking keselnya bengkok, udah biarin bengkok aja, nggak mau urus. Lam yazal a'waj, maka dia akan tetap bengkok. Jadi sikap kita kepada perempuan itu harus fleksibel maksudnya. Kalau kau luruskan, dia patah. Patah itu cerai. Kalau engkau biarin, nanti nyangkin-nyangkin. Jadi tarik ulur. Jadi harus fleksibel. Fastausu, maka Rasulullah mengatakan, berpesanlah kamu bin nisai kepada perempuan khairan, dengan yang baik. Jadi meskipun dia bengkok, kita tetap harus sikapi dengan lurus. Kan angel kan? Dia tetap bengkok, nggak bisa lurus. Memang sudah wataknya begitu. Itu tadi kayak tulang rusuk. Tulang rusuk kan nggak bisa lurus. Kalau dilurusin ya justru tidak berfungsi ya. Jadi faktor keindahan. Jadi apa yang tidak bisa dilakukan oleh laki-laki itu dilakukan oleh perempuan. Jadi perempuan itu menyukai keindahan. Ya. Nah, kita lurus-lurus saja maunya. Kalau kita lebih melihat ke depan, kalau dia melihat ke samping, kanan kiri itu. Dan itu dia paling lihai kalau ngelihat di toko itu sudut-sudut dia tahu. Kita melempeng aja, kayaknya mumet. Saya ngelihat di pasar Rau tuh kanan kiri. Sepertinya bajunya sama sih. Oh yang dagang banyak, pusing gitu. Tapi dia mah enak aja lihat. Ya, milih-milih. Nah itulah perempuan. Dari Abi Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, man yashkurin nas la yashkurullah. Barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, maka dia tidak bersyukur pada Allah. Ya, karena yang berjasa pada hidup dia tidak disyukuri. Terutama Allah menempatkan orang tua ya. Setelah minta kita bertauhid pada Allah, u'budullah wa bil walidaini ihsana. Selalu bakti pada orang tua. Karena orang tualah manusia di dunia ini yang paling berjasa dengan kita. Makanya satu strip di bawah ibadah pada Allah. Nah, kalau kita tidak bersyukur pada orang tua, maka sulit bisa diharap bersyukur kepada Allah. Dari Abi Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman di ashabi. Suatu saat Rasulullah bersabda kepada sahabatnya, man ya'khudhu anni haulai kalimat fay'amal bihinna au yu'allim may ya'malu bihinna. Man ya'khudhu, siapa yang mau mengambil kalimat-kalimat yang aku sampaikan atau mengajarkan pada orang lain. Maksudnya, Rasulullah pernah menawarkan pada sahabat, siapa di antara kalian yang mau spesialisasi menghafal dan mengajarkan hadis? Siapa di antara kalian? Nah, ini kayaknya takhusus ya. Jadi Rasulullah mulai memilah dan memilih sahabat untuk spesialisasi. Setelah banyak terlibat dalam perang, nah, untuk mengatasi masyarakat itu harus dibagi-bagi. Siapa yang khusus ini, khusus ini, khusus ini. Contohnya Khalid bin Walid ditempatkan oleh Rasulullah ngurusi perang. Zaid bin Thabit ngurusi Al-Quran. Nah, hadis siapa nih? Nah, suatu saat Rasulullah menanyakan, siapa yang mau fokus ke hadis? Nah, Abu Hurairah berkata,
qultu ana ya Rasulullah, saya ya Rasulullah. Padahal Abu Hurairah ini masuk Islam di tahun ke-6 katanya. Rasulullah wafat tahun 11. Jadi cuma mengcover 5 tahun. Tapi bayangkan hadis yang dicatat oleh beliau begitu banyak. Ya. Seharusnya sih menurut hemat saya orang yang mencatat begini yang dari pertama yaitu Abu Bakar Siddiq. Ya, mestinya Umar bin Khattab, karena itu adalah senior-senior yang pertama mengalami Islam ya. Tapi Abu Hurairah ini setelah hijrah. Faqala fa akhadha biyadi, lalu Rasulullah memegang tanganku, mengambil tanganku, wa adda khamsan, dan beliau mengulangi 5 kali. Faqala, Nabi bersabda, ittaqil maharim, jauhilah yang haram, takun a'badan nas, maka engkau akan menjadi hamba yang paling taat. Warda bima qasama laka, dan relalah, ikhlaslah dengan apa yang Allah bagi untukmu. Terimalah dengan ikhlas nasibmu. Takun aghnan nas, maka engkau akan menjadi orang paling kaya. Ya, jangan berontak terhadap takdir yang Allah berikan. Wa ahsin ila jarika, berbaktilah, berbuat baiklah pada tetanggamu. Takun mukminan, maka kamu akan menjadi mukmin. Wa ahibin linnas ma tuhibbu li nafsik, cintailah sesamamu seperti engkau mencintai dirimu sendiri. Takun musliman, maka engkau akan menjadi muslim yang benar. Wala tuksirid dahik, jangan memperbanyak tertawa, jangan memperbanyak tawa. Fa inna kasrat dahki, karena banyak tawa, tumitul qalba, mematikan hati. Banyak tertawa mematikan hati. Tapi sebaliknya dari tertawa merengut, banyak merengut juga nggak boleh. Ya, banyak tertawa sampai tertawa sendiri ya nggak boleh. Tertawa harus ada lawannya kan, tawa-tawa sendiri. Dari Jabir radhiyallahu an qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyarfa rajul ihda rijlaihi ala ukhra wa huwa mustaqin ghai ala dhahri. Rasulullah melarang, diriwayatkan oleh Jabir, seseorang mengangkat salah satu kedua kakinya di atas kaki yang lain sementara dia sedang berbaring terlentang. Ya, dia sedang berbaring terlentang, terus kakinya diangkat, ya, dinaikkan, terus kaki yang satu numpang. Ini kalau diperiksa dari anunya, sebab musababnya, katanya karena akan terlihat auratnya. Ya, kakinya naik, terus kaki sebelahnya ditumpangin. Kalau lagi tidur telentang, nah nanti akan kelihatan. Iya, karena dulu mungkin nggak pakai sidik ya. Zaman dulu mungkin pakai gelondongan aja gitu kan. Maksudnya lapisan biasa, pakai sarung doang. Ya, dulu kan belum menjahit tuh belum begitu belum begitu populer seperti sekarang, sehingga mungkin ya sepertinya pakai tali-tali gitulah kebanyakan. Nah, jadi ini akan menyebabkan terlihat auratnya. Kemudian an Abi Sa'id Khudri radhiyallahu anhu naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ikhtiba'id uskiyati, yakni antakuna afahuha fayashrabu minha. Rasulullah melarang meminum dari tempat yang pecah. Ya, bibirnya pecah. Contohnya gelas yang bibirnya pecah, tahu kan? Nggak utuh lah bibirnya. Ya mungkin mau bisa melukai bibir kita. Sampai segitu aja diurus tuh Rasulullah. Ya,
diopenin. Yani antaksir afahwa, artinya mulut dari wadahnya itu pecah. Ya, fayashrabu minha, lalu digunakan untuk minum. Rasulullah melarang. Sama dengan membiarkan wadah terbuka. Ya, Rasulullah minta ditutup itu. Tutup, apalagi kalau malam. Bahkan ada perintah dari Rasulullah menutup sumur. Karena dulu kan sumur suka di tempat terbuka ya. Zaman dulu sebelum ada pompa kan. Itu suka ditimba kan. Itu kalau malam disuruh ditutup. Ya karena kita nggak tahu kan, takut kejeblos nanti jadi bangkai di situ. Sementara itu dipakai untuk bersuci. Tuh, sampai segitunya. Jadi ditutup kalau malam. Tapi kalau sekarang kita udah aman sih. Ya, kalaupun kita mantek itu kan betul-betul tertutup ya, steril. Nah ini berlawanan dengan yang di kampung-kampung. Kampung-kampung itu kan tempatnya terbuka, kolam tuh, ya, airnya diem kan, airnya diem. Anda coba buat wadah ya, terbuka, pasti di atas itu ada debu-debu itu. Ya, di kampung-kampung tuh banyak. Nah, itu dipakai buat berwudu, nggak diganti-ganti itu, sehingga menimbulkan banyak penyakit. Terutama di pesantren-pesantren itu banyak. Tapi kalau di daerah air mengalir nggak ada masalah. Ya. Seperti di Pandeglang, kan dia masuk ke kolam kan, nanti dari kolam ngalir terus, itu nggak ada masalah itu. Ini yang dipersoalkan adalah yang diam dipakai. Hadis berikutnya dari Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi idza qala yusallimu shaghir al kabir, yang muda yang salam kepada yang tua. Ya, Rasulullah mengatur kalau ketemu ngamprok di jalan, yang muda salam kepada yang tua. Wal maru al qaid, yang berjalan ngamprok ya, maka dia yang salam kepada yang diam. Kalau kita jalan ketemu orang di situ ya, kita lewati, maka yang salam adalah yang jalan, bukan yang itu. Wal qalil al katsir, yang sedikit pada yang banyak. Ya, di situ ada rombongan orang, kita yang sedikit mau lewat, kita salam. Wa anhu radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu juga Rasulullah dalam kesempatan yang lain mengatakan yusallim raqib alal masyi, yang berkendara salam kepada yang tidak. Ya, kita naik motor, yang salam kita. Wal masyi al qaid, yang berjalan pada yang duduk. Wal qalil al katsir, nah, di hadis yang lain. Dari Abi Mas'ud radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqumul qaumu aqra'uhum li kitabillah. Ya umul qauma, yang menjadi imam adalah yang aqra. Yang aqra. Nah, aqra ini kan diambil dari kitab qiraah ya. Yang paling qiraah. Nah, yang paling qiraah ini diperdebatkan apakah yang hafalannya banyak atau yang bacanya benar walaupun sedikit. Ya, apalagi kalau bacaannya bagus, hafalannya banyak, itu afdol. Kalau terjadi kontroversi, artinya kita harus milih, ada yang hafalannya banyak, tapi tajwidnya kurang, ada yang tajwidnya bagus, tapi hafalannya kurang. Mana nih? Nah, ini terjadi perbedaan. Ya, tentu saja yang paling rajih, paling kuat adalah yang bacaannya benar. Bacaan tajwidnya benar, panjang pendeknya, makhrajnya. Ya, karena bahasa Arab ini sensitif. Seperti yang saya katakan, kalau kita mengatakan yauma idzin tuhadditsu, harusnya kan ada titik akhbaroha, ya kan? Akhbaroha, akhbar itu bentuk jamak dari khobar. Kabar, bahasa Indonesia kabar. Pada hari itu
bumi akan memberitahu kabarnya. Tapi titiknya kita nggak baca, jadi ahbar. Yauma idzin tuhadditsu ahbar. Ahbar ketika tidak ada titik itu artinya pendeta-pendetanya. Masa pendeta-pendetanya bercerita? Tuh. Itu sudah salah. Jadi sensitif bahasa Arab ini. Fa'aqdamahum hijratan. Fa'inkanu sawa, kalau fa'inkanu fil kira sawa, kalau kiroahnya sama, fa'a'lamahum bis sunnah. Maka yang ditunjuk yang paling ngerti sunnah. Ya. Ada dua orang, bacaannya bagusnya sama. Maka yang dipilih dari dua orang ini yang paling ngerti sunnah. Hadis ya. Fa in kanu fis sunnah sawa, kalau sunnahnya juga sama, ya, kedua orang itu sama, selevel, fa aqdamu hijratan, maka yang lebih dahulu hijrah, yang senior. Ya kalau di sini siapa yang tinggal lebih lama? Pasti nggak ada pemilihan begini ya, nggak ada seleksi begini. Fa in kanu fil hijrah sawa, kalau pindahnya sama, tinggal di situnya sama tuanya, sama lamanya. Fa'aqdamuhum silman, maka yang duluan Islamnya. Ya. Wala ya'umunna rajul fi sultani. Janganlah seseorang mengimami di tempat yang bukan kekuasaannya. Jadi kalau dia bukan tinggal di situ, yang paling berhak mengimami adalah penduduknya ya. Jadi siapa yang paling berhak mengimami masjid ini? Ya orang sini. Walaupun ada tamu yang lebih pintar, yang lebih berhak orang sini. Tapi kalau dia menyerahkan pada tamu, beda lagi, itu kan ya. Wala yaqudu fi baitihi ala takrimatihi, dan jangan duduk dulu jika kita bertamu sebelum dipersilahkan. Ya, begitu masuk rumah teman kita bertamu, belum disuruh, udah duduk duluan. Bahkan kadang-kadang belum disuruh udah makan sajiannya. Waduh, ini namanya dusun ya. Nah Islam itu ngurus sampai sejauh itu. Illa biizni, kecuali seizinnya. Ya, jadi kalau sudah diizinkan baru silakan duduk. Qala al-Ashaj fi riwayati makana silman sintan. Tadi ada riwayat lain, kalau sama pindahnya maka yang lebih duluan Islamnya. Tapi kalau di hadis yang lain bukan duluan Islamnya tapi umurnya, tuanya. Ya, kalau sama pindahnya maka yang didahulukan yang lebih tua umurnya. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna nabiyya qala arani atasawak bisiwakin. Saya bermimpi siwak. Ya, suatu saat Rasulullah mengatakan saya bermimpi siwak, faja'ani rajulan ahaduhuma akbar minal akhar. Datang kepadaku di dalam mimpi itu dua orang. Yang satu umurnya lebih tua, yang satu tua, yang satu muda. Fanawaltu siwak al-asghar minha. Lalu aku memberikan siwak kepada yang muda. Faqilali kabbirhu. Lalu ada suara yang mengatakan berikan pada yang tua. Ya. Fadafa'tuhu ila akbari minha. Maka aku berikan pada yang tua. Maksudnya cerita ini walaupun ini mimpi, karena pelakunya Nabi, maka mimpi Nabi itu benar. Ya. Ini mengajarkan kepada kita, kalau kita ingin memberi sesuatu kepada dua orang, maka yang kita dahulukan yang lebih tua, itu singkatnya. Walaupun kita akan memberi dua-duanya, kita yang duluin yang tua. Dari Abi Anik Ibnu Abi Anik qala tahaddatsu ana wal Qasim inda Aisyah. Suatu saat Ibnu Abi Anik ya dan Qasim berkunjung ke Aisyah.
Ini nggak diketahui apakah Rasulullah masih hidup atau enggak, ya. Tidak diketahui. Wa kanal Qasim rajulan lahanatun. Qasim, jadi saya nih kata Anas berkunjung ke Aisyah dengan Qasim, seorang sahabat. Nah, Qasim ini orangnya ngomongnya gagap. Ya, kadang-kadang ngomongnya apa itu namanya? Cadel. Wa kana li ummi waladin, dan dia anak ummu walad. Ya, anak ummu walad itu artinya budak perempuan yang dinikahi. Budak perempuan dinikahi. Nah, statusnya nanti anaknya itu merdeka. Ya. Jadi ada budak, ada seorang majikan punya budak perempuan jadi dinikahi. Nanti anak mereka ini statusnya bukan budak lagi, tapi tetap dicatat sebagai anak budak. Masyarakat tahu. Nah, tersebutlah seorang anak budak itu namanya Qasim. Ngomongnya suka gagap. Tuh. Lalu Aisyah menegur, malaka la tuhadits kama yatahadats ibnu akhi hadza. Kamu kok ngomongnya nggak seperti dia? Kata Aisyah, ya. Kamu kok ngomongnya begitu sih? Ngomongnya gagap itu jadi nggak jelas. Amma ini qad alimtu min aina utita. Kata Aisyah, oh saya tahu siapa kamu itu. Hadza addaitahu ummu, hadza addayathu ummu. Ini dididik oleh ibunya. Wa anta addabtuka ummu. Sementara engkau dididik oleh ibumu. Oh, saya tahu ini anak si anu ya, gitu kata Aisyah. Nah, pernyataan Aisyah ini membuat Qasim marah. Ya, karena mengungkit asal usul. Dan dia anak, artinya levelnya anak budak, bukan? Nah, dia merasa tersinggung. Wa adaba 'alaiha, dan membuat Qasim marah. Falamma ra'a ma'idata Aisyah qad utiya biha qama. Saat Aisyah menyajikan makanan, dia berdiri. Si Qasim ini. Aisyah sibuk menyiapkan makanan, dia berdiri. Aisyah bertanya, Aina, mau kemana? Qala usalli, saya mau sholat. Tuh, mungkin ini sikap sikap emosinya gitu. Qalat ijlis, duduklah, kata Aisyah. Qala inni usalli, saya mau sholat. Qala ijlis, gudar. Duduklah gudar, katanya. Jadi omongan yang kurang enak ya sebenarnya. Inni sami'tu Rasulullah yaqul, aku mendengar Rasulullah bersabda, la salat bi hadrati ta'am. Tidak sah salat di depan sajian. Wala huwa yudafiul akhbathan, dan tidak pula salat ya, tidak salat sementara dia menahan hadas. Ya, singkatnya ini satu momen seorang Anas dan Qasim datang berkunjung ke Aisyah. Ya, Qasim ini adalah anak dari budak perempuan. Saat berkunjung, karena dia ngomongnya nggak jelas, gagap tuh ya, cadel. Aisyah bertanya, kamu kok ngomongnya begitu? Oh iya, saya tahu kamu anak si anu ya. Nah, ketika disebut ibunya dia marah, Qasim ini. Nah, karena marah dia bersikap beda itu kan. Ketika Aisyah ngambil makanan, dia malah pergi. Mau kemana? Saya mau sholat. Duduklah, katanya. Enggak, saya mau sholat. Lalu keluarlah kata-kata Aisyah. Aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, tidak sholat orang yang sudah disajikan makanan. Tidaknya ini menjadi penafsiran. Ada yang mengatakan tidak sah, ada yang mengatakan tidak sempurna. Maksudnya kalau makanan itu sudah disiapkan, ya, lebih baik kita makan dulu.
Ini menjadi hukum umum nih buat kita. Ya, contohnya kita mau berangkat ke masjid, makanan sudah disiapin. Mana yang kita pilih, berangkat sholat dulu atau makan dulu? Makan dulu. Tuh. Wah, itu nanti gimana sholatnya? Telat, meskipun telat. Itu ada nanti hadisnya begitu. Mungkin ya menurut saya hikmahnya oleh ulama disebut, lebih baik kau makan ingat sholat daripada sholat ingat makan, begitu. Tapi jangan direkayasa, ya kan? Mau berangkat baru siapin dengan alasan kagol udah siap nih. Jadi kalau kita berbenturan mau berangkat sholat tapi makanan sudah disajikan, itu lebih baik kita makan dulu. Tuh, ya begitu. Itu mungkin kalau itu dibenarkan ya. Nah, kalau itu dibenarkan berarti itu tadi. Lebih baik, makanya kita lihat tuh bukaan orang Arab itu kayaknya udah lama gitu ya. Azan sudah dikumandangkan, masih aja teriuk makan. Sebenarnya nggak boleh terlalu lama ya. Kalau maghrib itu kan ke isyanya paling lama itu 80 menit. Mulai dari azan sampai ke azan lagi, maghrib ke isya itu 80 menit. Sama dengan subuh ke terbit, paling lama 80 menit. Itu naik turun sih. Tapi bentangannya paling lama itu 80 menit. Jadi dipakai azan udah 10 menit dengan qobliyahnya kan? Atau paling enggak 20 menit. Itu sudah 60 menit. Kita kejar-kejaran. Nah itu kalau kita bisa kondisikan ya. Jadi kalau nanti berbuka puasa, nggak boleh terlalu banyak. Sehingga perut kita dalam keadaan kosong, tiba-tiba penuh. Itu ya membuat dia kerja keras. Sehingga sakit. Tubuh kita bisa menjadi sakit. Terus hadis yang ke-45 terakhir dari bab ini, dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah yaqul, man kana lahu salasu banat fasabara alaihinna wa atma'ahunna wa saqahunna wa kasahunna min jiddati kunna lahu hijaban minan nar yaumal qiyamah. Barang siapa yang mempunyai 3 putri, 3 anak perempuan, dia sabar, ya, dia beri makan, dia beri minum, dia beri sandang dengan sebenarnya, maka aku akan menjadi mereka akan menjadi hijab dari neraka. Jadi Rasulullah menunjuk perempuan, barang siapa yang punya 3 anak gadis, diasuh dengan baik, ya, diberi makan, diberi minum secukupnya, maka 3 putrinya itu akan menjadi hijab dari neraka. Sahabat yang mendengar ini, 2 bagaimana ya Rasulullah? Ya 2 juga sama. Tapi enggak ada yang 1 dong ya. 1 juga enggak, itu enggak. Jadi 2. Jadi kenapa ini disabdakan oleh Rasulullah? Karena pada waktu itu masyarakat ya menempatkan perempuan itu sangat rendah. Salah satu misi Nabi adalah ya mengangkat perempuan ini bukan binatang gitu loh. Jadi kalau dulu itu perempuan dianggapnya binatang, pelengkap hidup. Ya. Mereka kalau kebetulan istrinya lahir perempuan, udah ini nih, udah bunting gede ya, itu duduknya itu dibuat galian dulu. Dibuat liang, dia duduk di situ si perempuan itu. Begitu trot keluar perempuan langsung kubur. Diurung. Itu jahiliyah begitu. Ya, maka bagaimana Rasulullah menangani ini, menyadarkan ini? Wa idzal mau'udatu su'ilat, kan nanti di akhirat akan ditanya, bi ayyi dzambin qutilat. Mau'udah itu dia perempuan yang dikubur hidup-hidup. Nanti di akhirat dia akan minta tanggung jawab pada bapaknya. Kenapa dia sampai dibunuh? Ini sebuah kebodohan ya. Manusia kan nggak bisa tanpa perempuan kan?
Nanti kalau dibunuhi bagaimana? Ya itulah mereka. Bodohnya itu. Ya. Sebab di kalangan mereka itu malu. Jadi istilahnya perempuan tuh nggak bisa nurunkan generasi. Kalau di kalangan kita yang lebih mengutamakan marga, ya tidak bisa menurunkan marga. Kalau Jawa sih parental. Kalau Jawa menengah dua-duanya. Mau laki mau perempuan nggak soal. Ya, adat Jawa mah. Tapi kalau Batak, Cina itu lebih mengutamakan laki-laki. Kalau Padang perempuan kayaknya. Ya, contohnya itu. Itu setiap masyarakat beda-beda. Jadi seakan-akan jenis kelamin itu lebih unggul. Dalam Islam, seperti yang sering saya sampaikan, sesuatu yang kita terima dengan cara tidak bisa memilih, kita tidak bisa didapat nilai. Contohnya muka kita jelek. Nggak lantas kita mendapat nilai jelek karena kita nggak bisa milih. Kalau kita bisa milih pasti ganteng lah. Ya, status sosial, kita menjadi anak orang miskin. Apakah nilai kita rendah? Nggak bisa. Islam itu menitik beratkan nilai pada takwa. Karena takwa bisa dicapai oleh siapapun. Tapi kalau menitikkan pada kekayaan, yang miskin kapan mau ini? Nah itu ya, jadi kalau kita nggak bisa memilih, itu dibebaskan dari nilai. Dalam semua ajaran, contohnya kita ke masjid, hujan besar, di jalanan kita nggak bisa memilih, mana yang basah, mana yang enggak, ya kan? Di jalanan tuh kecepret kan. Maka noda yang ada mampir di pakaian kita itu namanya ma'fuun. Diampuni, karena kita nggak bisa milih. Dan begitu seterusnya pada segala hal. Sesuatu yang kita tidak bisa milih, maka ketika Rasulullah mengatakan, wah, uritun nar, aku diperlihatkan neraka. Wa ra'aitu aktsarahan nisa, aku lihat penduduknya kebanyakan perempuan. Itu disampaikan Rasulullah pada perempuan. Jadi yang dengerin audiennya juga perempuan. Sehingga mereka terlihat mukanya merah kan. Lalu, akafarna ya Rasulullah. Apakah apa yang salah jadi perempuan itu ya Rasulullah? Kok sampai banyak masuk neraka itu? Mereka bertanya. Sebab nggak bisa milih kan. Perempuan menjadi perempuan kan nggak bisa milih. Terus apa salahnya jadi perempuan? Apakah gara-gara mereka kafir? Nah, Rasulullah menjelaskan ini bukan menjelaskan sebabnya, tapi menjelaskan finalnya. Finalnya. Saya diperlihatkan, kebanyakan yang saya lihat perempuan. Rasulullah tidak menjelaskan gara-garanya perempuan, bukan. Sehingga mereka menanyai gara-garanya apa. Gitu. Bisa kebanyakan masuk neraka. Nah, kebanyakan urusan rumah tangga. Nah, Rasulullah menjawab karena mereka kafir. Akafar nabila ya Rasulullah. Apa kafir kepada Allah? La, bukan. Walakin yakfurna bil ashir, tetapi kufur kepada suaminya. Kufur pada suaminya. Kufur pada suami itu bagaimana? Suaminya banyak berbuat baik, nggak dicatat sama dia. Tapi sekali salah, maka dianggap semuanya salah. Tuh, itu. Ya, jadi terkenal dalam catatan banyak ahli ilmu jiwa, perempuan ini ahli sejarah. Ingatannya kuat. Ingatannya kuat. Saya pernah buktikan, bertahun-tahun saya kenal dengan seseorang, lalu dia menjadi pejabat lah, sehingga dia keluar daerah. Diberitakan dia pulang, sehingga saya silaturahmi. Istrinya lah yang menghadap saya. Oh ini si Anu, tapi bapaknya lupa. Jadi soal ingatan ini lebih kuat perempuan. Ya, jadi itu kalau dipakai untuk hafal Quran ke hadis itu, wah itu bagus sekali. Dalam banyak hal, saudara, dalam banyak hal. Jadi memang yang akan menentukan dunia ini laki-laki. Tapi sayang dalam menyerap pelajaran sekarang lebih cepat perempuan.
Lebih cepat perempuan. Saya nggak tahu kenapa gitu. Jadi laki-laki ini karena kebanyakan main atau gimana. Kalau laki-laki dan perempuan satu kelas, itu yang pinter rata-rata perempuan. Nggak tahu kenapa gitu. Padahal yang akan diharapkan laki-laki kan penentu kebijakan. Tapi itu kebanyakan saya di sekolah itu kalau laki-laki dan perempuan sama belajar, yang pinter perempuan. Mungkin kurang area bermainnya kurang ya, jadi dia fokus. Kalau laki-laki bisa ke sana, bisa ke sini, pikirannya kemana-mana. Kata orang begini, di tingkat sekolah sampai SMA, laki-laki itu terus banyak waktunya dipakai untuk bermain. Tapi dia mulai sadar ketika di perguruan tinggi. Di perguruan tinggi dia sudah mulai sadar karena teman-temannya udah pada kerja sana. Waduh, udah usia nikah dia. Nah, kepikiran tuh. Nah, baru serius. Jadi laki-laki terlihat kelelakiannya ketika dia di usia kuliah. Baru dia sadar, oh iya ya, saya bagian dari masyarakat, saya akan menjadi pemimpin, saya harus punya ini, punya itu, targetnya harus tercapai. Baru dia serius. Tapi waktu sekolah kurang. Nah, demikianlah pelajaran dari kitab Nadratun Naim. Berikutnya kita kaji kitab Riyadhus Shalihin. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ke 1499. Nah, ini kitab Riyadhus Shalihin yang kita ajarkan, saya nggak urut ya. Saya pilihi materi-materi yang bagus. Karena ini kalau udah disinggung oleh materi lain, saya lewati. Jadi kalau sudah disinggung oleh kitab lain, ini kan kita ada titik singgungnya. Karena kitab-kitab ini semuanya kan menyampaikan Islam kan, Quran dan hadis, tapi dari berbagai segi. Ada yang dari sisi akidah. Nah, untuk kitab ini karena banyak, jilidnya banyak, maka yang sudah dibahas saya lompat. Hadis ke 1499. Dari Jabir radhiyallahu an, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, la tad'u, jangan berdoa. Tuh, doa dilarang. Ya, tidak semua doa disuruh, tapi ada syaratnya. Doa seperti apa yang dilarang? Yaitu doa yang mencelakai dirimu sendiri. Apa pernah kita berdoa mencelakai diri kita? Ada. Kadang-kadang kita mangkel, ya, dongkol, sehingga kita menginginkan kita celaka. Nah, Rasulullah melarang. Ya. Wala tad'u ala auladikum. Tapi jarang orang mendoakan celaka pada dirinya, jarang. Yang kedua, jangan berdoa ya mencelakai anakmu. Banyak ini. Ya. Jadi komentar-komentar pedas kepada anak. Yang kalau dikabulkan kita nyesel. Contohnya gini, dasar goblok. Anaknya kan bikin kesel kan? Sehingga ada kata-kata begitu dari orang tuanya. Kalau Allah takdirkan dia goblok, keblek, yang nyesel Anda sendiri. Bener gak? Ya kita kan gak terasa, itu namanya emosi. Goblok. Apalagi? Jendel. Kalau Allah takdirkan sesuai, kan ini kan doa. Kan sama dengan doa. Komentar itu doa. Dasar jendel, gagal mulu, jadi gagal mulu. Walaupun kita emosi, kita tidak boleh mengeluarkan kata-kata yang menyudutkan. Ini banyak orang kalau dengar ini susah Pak, ya itulah kita harus benar, harus bisa mengendalikan diri. Kenapa? Terus yang ketiga, wala ala amwalikum. Begitupun jangan pada propertimu, pada hartamu.
Contoh, kita mau naik kendaraan yang kita tunggangi, ya, premiumnya habis, sialan, itu. Ya, kadang-kadang memaki cuaca, mau berangkat hujan, waduh sialan hujan, itu nggak boleh. Nanti bawaannya sial mulu. Ya, jangan mendoakan itu. Kenapa? La tuwafiqu, agar tidak terjadi nenggeli, takut ngepas. Minallah saatan, saat itu takut ngepas waktu. Yus'alu, ya diminta, fiha a'tauhu, lalu Allah kabulkan. Maksudnya khawatir itu ngepas waktu ijabah. So, ya. Fayastajibu lakum, maka Allah akan mengabulkan untukmu. Nah, di hadis yang lain, nanti kamu menyesal. Jadi kata-kata kita yang kita lontarkan kepada siapapun, pikir-pikir, kalau itu ditakdirkan nyesel enggak? Contohnya, kampret, monyet, ngomong begitu pada anak. Begitu kita ngomong, mukanya jadi monyet. Waduh. Untung aja nggak bener ya. Nabi sudah minta, tolong jangan ditepatin gitu kan. Untung aja. Sebab kalau tidak, nanti orang tua yang ngomong monyet, berubah jadi monyet. Dikutuk. Kan zaman dulu kan ada kutukan-kutukan kan. Itu sudah dimintakan oleh Nabi kita, jangan terjadi lagi. Biarkanlah dia menderita perorangan, jangan ditimpakan pada orang lain. Kalau dulu, kalau saudara baca surat Al-Baqarah tuh, dan di banyak surat yang lain, pelanggaran-pelanggaran tuh selalu turun tuh, dipetir tuh, ya kan? Longsor, Nabi Lut dibalik. Nah, dosa-dosa yang pernah dilakukan oleh umat-umat terdahulu sekarang ngumpul semua di zaman kita, ada semuanya. Tapi kenapa itu tidak terjadi? Nah, sekarang tuh begini, jangan-jangan ini longsor segala dosa. Jangan ngomong begitu. Anda ngomong begitu kan Anda nggak kena bencana, ya kan? Ketika orang yang kena bencana digituin, gimana perasaannya? Contoh, naudzubillah sini banjir gitu. Naudzubillah. Lalu Anda dengar suara orang, memang orang Pangurawi, tukang maksiat. Dosanya banyak itu. Bagaimana Anda mendengar? Ya kan? Jangan begitulah. Nah, itu pernah terjadi waktu tsunami Aceh. Ada seorang dai ditangkap, bagaimana nih Pak Ustadz kaitannya dengan bencana yang oh itu karena orang Aceh banyak dosa. Orang Aceh itu langsung teriak gitu. Jangan suka begitu. Penceramah itu harus memberikan suara-suara yang sejuk, paling tidak nyuruh orang tobat. Mari kita introspeksi, siapa tahu ada kelakuan yang menurut kita baik, tapi menurut Allah dosa. Harus begitu. Pokoknya depan-depannya itu harus kata semoga begitu. Sebab kita tidak bisa mendapat nilai pasti kan. Hanya Rasulullah yang tahu memastikan. Oh ini karena ini akibat itu karena sebabnya ini. Itu hanya Rasulullah yang tahu. Maksudnya manusia, ya Allah Maha tahu, tapi manusia yang tahu persis adalah Rasulullah. Oh ini sebabnya. Nah, kita nggak bisa menunjuk sebab. Contohnya hari ini kok kenapa ya kita susah ya. Waduh, jangan-jangan saya begini. Jangan menuduh diri sendiri. Pokoknya kita lakukan perbaikan. Apa kesimpulan dari hadis ini? Katanya di sini ada 3. Pertama, an-nahyu ani du'a li nafsi awil aulad awil amwal. Larangan mendoakan ya dengan doa yang merugikan diri, merugikan anak dan merugikan harta, properti, ya. Qala Ibnu Utsaimin, Syekh Utsaimin mengatakan li'anu rubama yusadif sa'ata ijabah fatujabu. Karena khawatir ketika kita komentar lalu dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa hadza yaqau katsiran indal ghadab. Ini banyak terjadi ketika seseorang emosi. Yaitu mengatai anaknya begitu. Pernah dilakukan survei, penelitian. Kenapa anak
saleh, ya, grafiknya meningkat terus naik. Kemudian anak nakal terjerumus, makin musruk. Nah, salah satu survei penelitian yang didapat karena komentar dari orang tua. Ya, jadi ketika kita mendapati anak kita soleh, selalu dibarengi doa dengan doa, ya Allah, anak saya ditakdirkan soleh, ya munawilah, masa depannya cerah, muda, gitu sering dia komentar baik. Ya, sebaliknya, ketika seseorang diuji oleh Allah, mendapati anaknya kurang, susah, bandel, komentarnya jelek. Aduh, salah apa ya bapak ini? Dosa apa punya anak kamu ini? Tuh. Jadi makin kusruk dia. Itu menurut penelitian begitu. Sehingga kita tidak boleh mengeluarkan komentar-komentar yang buruk. Dalam surat 17 ayat 11, Allah mengingatkan kita tentang larangan ini. Tuh. Dalam surat Al-Isra ayat 11, Allah menyatakan wa yad'ul insan bisyarri. Manusia suka berdoa yang buruk. Ya. Jadi manusia suka berdoa, isi doanya itu buruk. Masa iya sih? Iya kalau dia lagi mangkel. Du'aahu bil khair, seperti dia mendoakan kebaikan. Jadi kalau suasana hatinya lagi nyaman, isi mulutnya itu baik-baik semua. Ya Allah berkahi saya, ya. Tapi begitu dia ditakdirkan tidak nyaman, keluar tuh kata-kata yang nggak enak. Ya Allah buat apa saya hidup begini caranya? Tuh, mulai melaknat dirinya. Buat apa engkau takdirkan begini? Dan begitu menuduh Allah. Nah itu ya Allah rilis dalam surat 17 ayat 11. Wa kanal insanu ajula, dan manusia punya sifat tergesa-gesa. Ya, jadi kita suka tergesa-gesa, nanti kalau sudah tenang nyesel. Contohnya itu sering mengucapkan kata-kata yang menjurus kepada cerai. Beda dikit cerai, gitu kan? Yang ada di otaknya cerai. Bahwa kita berbeda dengan pasangan kita itu tidak bisa dihindari karena kita punya latar belakang keluarga yang berbeda. Daerahnya berbeda, cara pendekatannya berbeda, itu tidak mustahil. Ya. Apalagi kenalnya udah gede kan. Jadi penyesuaiannya banyak. Nah, soal berbeda ini kita harus punya manajemen konflik namanya. Kalau kita berbeda, ya kita nyingkir dulu, jangan di rumah dulu, kemana ke dulu, keluar dari ruangan itu. Ya, jangan difokusin begitu kita emosi harus diselesaikan waktu itu, jangan. Itu bagian dari hidup. Nah, bagian dari dinamika hidup, ada marah-marah. Nanti kalau kita sama-sama sudah masuk surga, potret kita, video kita dipertontonkan di depan kita, kita ketawa mungkin. Ya, artinya kita menyikapi dengan kekanak-kanakan, pundung. Beda dikit pulang, beda dikit nggak mau makan, ya kayak kekanak-kanakan. Ya, itu biasa aja, kita biasa. Beda itu biasa. Walaupun itu butuh perjuangan ya, sehingga kita ini beda dikit, manuver yang tidak perlu. Sehingga apalagi kalau kita sudah banyak tuntutannya yang menjadi menyesal, anak, broken home. Karena bagi anak, laki-laki terbaik adalah ayahnya. Bagi anak, perempuan terbaik adalah ibunya. Ya, jadi kalau sampai kita ngejelek-jelekin istri kita di depan anak, itu artinya kita ngejelek-jelekin perempuan terbaik di dunia. Maka hati anak menjadi split, bingung jadi. Oh menurut saya dia ada perempuan terbaik, kok kata bapak jelek sih? Nggak ngerti gitu. Ya, begitu juga kalau dia bicara dengan ibunya. Ibunya lagi konflik dengan kita, dia ngejelek-jelekin kita. Nah, si anak jadi bingung. Menurut saya bapak itu laki-laki terbaik di dunia. Oh kenapa ibu bisa ngejelekinnya? Bingung dia dengan perilaku orang dewasa ini. Aneh ini.
Nah akhirnya karena dianggap dua-duanya nggak beres, dia akhirnya mencari ketenangan di luar. Tuh, akhirnya anak mencari kenyamanan di luar. Itu gara-garanya. Ya, kenapa terjadi anak-anak nakal di luar kendali orang tua? Karena dia tidak nyaman lagi di rumahnya. Nah, itu jangan sampai terjadi pada kita. Jadi, kalau kita emosi, ya kalau kita nggak bisa mengendalikan emosi kita di depan anak, kita harus tunjukkan juga kemesraan di depan mereka. Kalau itu nggak bisa dihindari, kalau bisa sih marah jangan di depan dia, marah jangan di depan anak. Tapi kalau kita tipe orang, wah masa lagi emosi diatur-atur susah. Nah, ya kan? Emosi kan kadang-kadang namanya emosi kan, spontan, nggak bisa dikendalikan. Nah, kalau Anda tipe orang yang tidak bisa mengendalikan, maka harus tunjukkan keramah tamahan, kebaikan, kenyamanan dengan istri di depan anak. Jadi si anak jadi bingung. Oh, nggak masalah ini kalau begitu. Gitu. Jangan sampai dia mengambil kesimpulan kita ini tidak layak ditiru. Sama aja bapak dan ibu ini nggak beres. Saya ngomong ke sana katanya ini jelek, saya ngomong ke sana ini jelek. Jadi bingung. Jadi dia mencari hawa segar di luar. Ini jangan sampai terjadi. Ya, karena anak-anak yang mengkonsumsi narkoba itu kebanyakan berasal dari rumah tangga yang ribut, konflik. Ya, mudah-mudahan itu tidak terjadi pada kita. Demikianlah hadirin hafizani hafizakumullah kajian pagi ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga dan melindungi kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Dan semoga anak-anak kita dimudahkan oleh Allah, diberkahi serta ditakdirkannya menjadi hambanya yang saleh dan salihat. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.